Anjir. Kita berjumpa lagi para siswa sekalian. Pada pelajaran kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran materi yang baru, yaitu mengenai menganalisis informasi aktual dalam ceramah. Berarti 2 kali pertemuan dengan mode daring. Jadi harap diperhatikan bahwa para siswa sekalian harus hadir dalam setiap pembelajaran ini supaya kalian bisa benar-benar mengikuti ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan. Pada kompetensi dasar kali ini yaitu pada 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian yang ke-4.5 yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Oke, selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini ada 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama yaitu informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, yang kedua adalah bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Tapi pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar mengenai informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, sedangkan yang kedua akan kita berikan pada minggu depan. Oke? Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan penuh dengan semangat. Jadi tujuan pembelajaran seperti ini, jadi perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke? Sekarang kita perhatikan pada pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus, kepada semua guru di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagamaan sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak.
Selamat Hari Guru, Merdeka Belajar Tagar Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Jakarta, tanggal 25 November tahun 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Sumber, https://tirto.id/isi _pidato Nadiem Makarim untuk hari guru _2019 yang viral embu. Dengarkan dari pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada hari guru tersebut, ada informasi-informasi yang bisa didapat. Jadi yang pertama adalah tugas seorang guru sangat mulia karena membentuk masa depan bangsa. Namun, tugas tersebut banyak rintangan dan hambatannya, yaitu seringnya diberikan aturan dibandingkan pertolongan. Banyak waktu habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum terlalu padat sehingga menutup pintu petualangan. Nah, jadi ini adalah informasinya, dan kedua adalah ini. Dengan demikian, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan pada Hari Guru Nasional dan sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca. Oke, selanjutnya adalah selain ceramah, dikenal pula istilah pidato, khotbah ataupun sambutan. Nah, dari masing-masing ini, yang pertama adalah pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Arti dari persuasif itu sendiri adalah mengajak. Ya. Kemudian yang kedua adalah khotbah, yaitu sebuah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan, adalah pidato singkat yang disampaikan pada saat pembukaan suatu acara atau kegiatan. Oke, saya rasa ini kalian sudah paham. Kemudian berikutnya, jenis-jenis informasi, termasuk informasi dalam ceramah, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsinya. Nah, informasi berdasarkan fungsi ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, informasi yang bersifat edukatif, yang memberikan pengetahuan. Kemudian informasi yang bersifat persuasif atau berisi ajakan. Kemudian ada informasi kreatif, yaitu informasi yang bersifat hiburan. Dan yang B, ada informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi ini dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks, tulisan saja, gambar atau foto atau ilustrasi ataupun karikatur. Itu karena berdasarkan penyajian. Kemudian yang C, informasi berdasarkan lokasi. Jenis informasi ini berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Misalnya di suatu tempat, waktu tertentu dan sebagainya. Ya, di sini dikatakan bahwa misalnya di daerah, kabupaten, nasional maupun mancanegara dan sebagainya. Oke, yang D, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu jenis informasi yang berisi pada kehidupan sehari-hari yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tentang pendidikan, tentang sosial, tentang budaya, dan sebagainya. Yang E, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Maksudnya adalah informasi yang menyangkut tentang hal-hal yang bersifat sosial. Kemudian yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan yang berpengaruh pada kehidupan pembaca. Ini juga sama, bersifat sosial. Kemudian yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Biasanya informasi-informasi ini yaitu mengenai cara-cara, ya,
Dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Artinya informasi berisi peluang-peluang, misalnya untuk informasi kerja ya, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya adalah untuk memahami informasi dalam ceramah ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menyimak ceramah yang didengar secara seksama, secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu mencatat informasi yang menarik. Jadi dicatat supaya informasi didapat itu dengan baik. Yang ketiga, menyusun informasi yang telah dicatat, artinya menyusun kembali informasi-informasi yang dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang sederhana, padat, dan efektif. Oke, kita lanjutkan. Dari semua yang telah diterangkan di atas, kesimpulannya adalah yang pertama, ceramah itu merupakan kegiatan menyampaikan informasi, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang pidato adalah pembicaraan di depan umum, dan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan pengetahuan keagamaan. Dan yang keempat, sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan untuk pembukaan sesuatu kegiatan. Dan yang kelima, jenis-jenis informasi, yaitu ada informasi berdasarkan fungsinya, dan ada informasi format penyajian, dan ada informasi berdasarkan lokasi, kemudian ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Tadi sudah dijelaskan di atas. Dan yang keenam, cara memahami informasi dalam ceramah yaitu menyimak ceramah itu dengan seksama dan mencatat, kemudian menyusun kembali. Oke, anak-anak, itu yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Kemudian pada tugas itu ada pada Google Form di Google Classroom, ya. Jadi kalian bisa kerjakan tugas itu yang ada di sana. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi minggu depan, kelanjutan dari materi hari ini. Terima kasih.